فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kemudian hadits berikutnya, ini hadits yang terakhir di bab ini, kata penulis rahimahullahu taala, wa Nabi Kilabata an rajulin min ahli Syam an abihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal Islam. Dari Abu Kilabah. Abu Kilabah ini nama beliau adalah siapa yang tahu namanya? Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Iya. Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullahu taala, ini salah seorang imam yang terkenal dari Aimatut Tabi'in. Iya. Dan Abu Kilabah ini perawi hadits. Hadits-haditsnya ada di dalam Kutubus Sittah dan buku-buku hadits yang sangat populer. Ya, di dalam biografinya ya tampak ya bahwa beliau adalah seorang imam besar rahimahullah. Dan yang paling banyak disebutkan oleh para ulama bagaimana kesabaran Abu Kilabah menghadapi ujian dan cobaan. Iya. Kesabaran Abu Kilabah menghadapi apa? Ujian dan cobaan. Rahimahullahu ta'ala. Iya. Jadi Ibnu Hibban menyebutkan sebuah riwayat di dalam kitab As-Siqat tentang Abu Kilabah ini. Yang bagaimana beliau diuji dengan berbagai ujian yang menyebabkan hilang tangan beliau, kaki beliau, ya dan sebagainya, tapi beliau tetap bersabar. Rahimahullahu taala. Dikatakan di sini an rajulin min ahli Syam, dari seorang lelaki dari ahli Syam. Ini yang menjadi masalah di hadits ini ya. Dari seorang lelaki dari ahli Syam. Ya, ini apa namanya? Dalam istilah hadits namanya apa? Mubham. Ya, rawinya tidak disebut namanya. Ya, dari seorang lelaki. Siapa lelaki ini? Bagaimana mau dia tahu? Namanya nggak ada. Kan begitu. Ya, karena itu rawian seperti ini adalah sebab kelemahan sebuah riwayat. Bukan dia saja, an abihi, dari ayahnya. Jadi dari seorang lelaki dari ayahnya. Ayahnya siapa? Ya, dia hanya aja tidak tahu, bagaimana dia tahu ayahnya. Kan begitu. Baik, jadi dua orang mubham di sini. Dua orang. Ya, ayahnya ini dia bertanya kepada Rasulullah. Zahirnya dia sahabat. Ya. Tapi siapa tahu ayahnya. Kita tidak mengerti. Kan begitu. Makanya seperti ini disebut mubham. Harus dipastikan dia benar sahabat atau belum. Mungkin saja ada yang tercatuh, terputus. Kan begitu. Jadi katanya ayahnya ini bertanya kepada Rasulullah SAW, mal Islam, apakah Islam itu? Maka Nabi menjawab, antuslima qalbaka lillah wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadik. Islam itu adalah engkau menundukkan hatimu kepada Allah dan kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tanganmu. Kemudian dia tanya lagi, ayul islami afdal? Islam apakah yang paling afdal? Qala al-iman. Maka beliau menjawab iman. Qala wa mal iman? Kemudian dia tanya lagi, apakah iman itu? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut. Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kebangkitan setelah kematian. Ya, hadits ini dari sisi riwayat ada kelemahan ya. Hanya saja makna yang terkandung di dalam hadits itu ada di dalam riwayat yang lain. Ya, dalam hadits-hadits yang sahih. Karena itu saya poinkan di sini dua pembahasan. Yang pertama, al-Islamu jama'a baina haqqillahi wa haqqil mu'minin. Islam itu mengumpulkan antara hak Allah dan hak orang yang beriman. Jadi dalam keislaman itu tidak cukup dia menegakkan hak Allah saja, tapi dia tegakkan juga dari hak orang-orang yang apa? Orang yang beriman. Ini dua hal. Illa bihablim minallahi wa hablin minan nas.
Ya, ada dua perkara, dua hak yang dipelihara. Nah, kemudian yang kedua, tafsirul Islam bil iman. Di sini Islam ditafsirkan dengan apa? Iman. Nah, ini saya sudah sebutkan ya bahwa iman dan Islam ini maknanya sama. Kapan itu? Kalau setiap dari keduanya disebut secara bersendirian. Ya. Kalau disebut secara bersama, maka maknanya apa? Berbeda. Islam itu untuk amalan yang zahir disertai dengan amalan batin yang membenarkan zahirnya. Iman sebaliknya. Amalan yang batin disertai dengan zahir yang membenarkan apa? Batinnya. Ya, jangan dia berkata saya beriman. Saya beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat, takdir. Tapi tidak pernah dia sujud kepada Allah. Tidak pernah dia hadir bersama kaum muslimin. Tidak kedengaran dia bersyahadat. Tidak ada yang tahu dia bersyahadat. Tapi dia bilang saya beriman. Jelas ya? Baik. Maka harus ada amalan yang membenarkan apa? Membenarkan keimanannya.